Halo semuanya, selamat datang di Novel Time, selamat menikmati ceritanya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mike dalam telepon bertanya, apa Pak Askara sedang sibuk? Atau aku bawa anak-anak ke apartemen non Prisa? Bukannya ingin memanjakan anak-anak. Tapi bagaimana mungkin kalau mereka harus terus-terusan tidak bertemu papi dan mamanya? Mereka masih kecil, orang dewasa saja tidak tega melihatnya. Meskipun ke apartemen juga nggak akan bertemu Prisa, jawab Hendra. Kenapa? Tanya Mike. Waktu itu Prisa datang ke villa musim dingin, sepertinya suasana hatinya sedang tidak begitu baik. Semua orang mengira kalau hubungan Askara dan Prisa begitu dekat dan hangat. Tapi ternyata keadaannya begitu kacau. Hendra tidak menjawab dan berkata, aku akan coba tanya Pak Askara nanti agar dia pulang ke villa musim dingin. Hendra menutup teleponnya lalu membuat kopi. Dia mengetuk pintu ruangan Askara. Setelah mendapat izin dari Askara, dia mendorong pintu dan masuk. Hendra dengan perlahan meletakkan kopi di atas meja. Pak, ada telepon dari villa musim dingin, dan bertanya kapan Pak Askara pulang. Tanya Hendra sedikit tertekan. Aku pergi ke apartemen, saat Askara mengatakan hal itu seketika tubuhnya gemetar. Wajahnya berubah seketika. Rasanya ada yang berbeda. Hendra diam dan merasa sedikit aneh. Apa Askara lupa kalau Prisa sudah tiada? Setelah menanyakan pertanyaan ini, keadaan dalam ruangan menjadi dingin dan hening. Mereka saling diam membeku. Pak Askara sudah lama tidak pulang. Mike bilang anak-anak sangat rewel, ucap Hendra seakan melihat apa yang terjadi di villa. Askara menahan emosi dan suasana hatinya yang tidak stabil. Ya, aku tahu. Saat Askara kembali pulang, keenam anaknya sedang duduk bersama melingkar di meja makan. Melihat kedatangan papinya, mereka langsung menoleh dan wajahnya begitu menggemaskan. Mereka kegirangan. Mike tersenyum, lihatlah, aku sudah bilang kalau papi pasti pulang. Meskipun nggak pulang semua, tapi papi pulang. Juna turun dari kursi dan berlari menghampiri papinya, lalu mendekat dan melihat ke kiri kanan Askara. Papi, mana mama? Mama nggak ikut pulang. Aku mau ketemu sama mama. Askara menatapnya dengan datar tak berekspresi. Kelima anaknya yang lain ikut turun dari kursi lalu berlari mendekati Askara. Kamael adalah salah satu yang terakhir datang menghampiri Askara. Wajahnya tampak senang, seolah merasa akhirnya penantiannya terbayarkan. Papinya telah pulang, tapi dia tetap masih mencari keberadaan mamanya, Prisa. Papi, apa mama lembur lagi? Tanya Jani. Kok mama udah lama nggak pulang-pulang? Ucap Arga sambil melebarkan tangannya. Kiks, kiks, mama. Air mata Argina tak berhenti menetes. Kamala mendekat dan berkata pada Askara, Papi apa kita boleh cari mama sama-sama? Biar kita bisa tidur di kamar mama. Ayo cari mama. Kamael menatap wajah Askara penuh harap. Mama lagi sibuk, ayo kita makan aja, ucap Askara dengan suaranya yang berat. Kamael yang gemuk itu mulai memajukan bibirnya, dia manyun. Dia tampak sedih dan kecewa karena mamanya tidak ikut pulang. Anak-anak yang lain mulai ikut menangis. Gak sibuk, gak sibuk. Aku mau mama. Aku mau mama. Teriak Juna. Cukup. Teriak Askara. Emosinya sudah tak terkendali. Suaranya mengagetkan Juna. Juna yang rewel langsung terdiam. Dengan wajah ketakutan dia menatap Askara. Papi jahat. Aku mau ketemu mama. Beberapa anak yang lain ikut menangis dan berdiri diam di sana dengan air mata yang memenuhi wajahnya. Papi sangat kejam. Mike tidak menyangka kalau Pak Askara membentak keenam anak kecil, buah hatinya sendiri. Ini adalah kali pertamanya dia membentak dan berteriak di hadapan anaknya. Biasanya Askara sangat cuek, dingin acuh. Sekarang dia malah membuat anak-anak takut padanya karena telah membentak mereka. Saya pergi lihat anak-anak dulu. Mike segera berlari mengejar Juna. Juna berlari sampai akhirnya dia terjatuh. Lalu menangis dan satu-satunya yang dia panggil saat menangis adalah Mama.
Mike langsung menggendongnya dan dengan penuh rasa kasihan dia mencoba bertanya, sakit ya? Udah ya, Cuk jangan nangis ya, kita nggak boleh nangis. Aku mau ketemu sama mama. Aku benci papi. Papi jahat, teriak Juna. Mama lagi kerja, jadi belum ada waktu pulang, kita tunggu 2 hari lagi ya. Pasti mama pulang dan menemani kalian tidur, main, dan mengantar kalian ke sekolah. Oke, beneran? Serius? Tanya Juna sambil menangis. Lia beneran. Mike sendiri juga tidak tahu, entah kapan Prisa akan kembali pulang. Tapi Mike mencoba merayu anak-anak dengan mengatakan hal itu. Dengan kalimat itu bisa membuat anak-anak menjadi lebih tenang dan tidak menangis. Entah apa yang terjadi pada Pak Askara. Kenapa dia begitu kejam pada anaknya? Meskipun suasana hatinya tidak baik, tapi setidaknya tidak sekejam itu pada mereka. Kelima anak yang lain berlari keluar. Sedangkan tangan Kamael sedang memegang dan mengelus kepala Juna mencoba menenangkannya. Udah jangan nangis ya. Mike, papi marah, ucap Jani. Papi pergi. Papi masuk ke kamar, ucap Arga. Aku nggak lihat, ucap Jani dengan air matanya yang masih menetes. Aku nggak peduli. Bukan urusanku, ucap Juna yang membantah. Mike, apa kita boleh cari mama? Kalau ada mama, papi pasti nggak marah, ucap Kamala. Dalam hati Mike berkata, aku tidak berani. Kalau sampai ketahuan oleh Askara, habislah sudah riwayatnya. Entah apa yang terjadi. Meskipun sesibuk apapun tidak mungkin orang tua akan mentelantarkan anak-anak. Prisa kan ibu kandungnya. Mungkin Askara lah yang tidak mengizinkan Prisa kembali ke villa musim dingin. Mungkin mereka sedang ada masalah. Mike tak berdaya. Dia tak habis pikir akan hal ini. Jangan beritahu papi ya, kita akan pergi cari mama sama-sama, ucap Arga. Apa mereka pikir papinya tidak akan tahu meskipun dia tidak mengatakannya pada Askara? Pasti tahu. Jangan bahas hal ini dulu ya. Kalian makan dulu ya. Ayo makan dulu, rayu Mike agar mereka kembali ke tempat duduknya masing-masing. Lalu dia meminta pelayan untuk membawanya kembali ke ruang makan. Askara tidak terlihat berlalu lalang di villa. Apa dia juga tidak makan? Apa Askara pulang bukan demi anak-anaknya? Lalu untuk apa tadi Mike menelpon Hendra meminta agar Askara pulang? Askara kembali ke kamarnya, lalu duduk melamun di atas sofa. Dia mengangkat kepalanya melihat tempat tidur yang tidak jauh darinya, lalu memicingkan mata. Nafasnya kembali menjadi berat. Dia berdiri dan berjalan membuka pintu dan masuk ke kamar mandi. Air yang begitu dingin membasahi tubuhnya. Lalu perlahan jatuh membasahi bajunya, melekat di kulitnya. Nafasnya begitu berat, dia merenung dan terdiam di bawah aliran air shower. Askara terlihat tidak begitu biasa. Dada Askara terasa sesak, tangannya menarik bajunya. Semua berserakan di atas lantai, tak beraturan. Dadanya begitu besar dan berotot. Tangannya mulai menyentuh rambutnya. Tubuhnya gemetar. Tidak masalah, tidak masalah. Ini hanya sementara. Ini semua karena belum terbiasa. Askara tidak bisa mengendalikan emosinya karena kematian Prisa. Askara telah kehilangannya. Askara terus mengagumi tubuh Prisa yang begitu lembut dan seksi. Rasa itu masih tertinggal dan tertanam dalam benaknya. Askara masih bisa merasakannya. Setelah beberapa saat, Askara selesai mandi lalu meninggalkan kamar mandi. Langkahnya tiba-tiba terhenti. Dia melewati cermin di kamarnya dan melihat tubuhnya dari pantulan cermin. Askara melihat jelas tato, Prisa, yang ada di dadanya. Tato itu terukir di sepanjang kulitnya di bagian dadanya dan tidak akan bisa terhapus. Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya.